Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar semua, kali ini kita berbicara tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Bila bicara tentang sejarah ilmu pengetahuan, tentu perlu dipetakan berdasarkan periodisasi serta ilmu pengetahuan yang tumbuh pada periode masing-masing. Ulasan ini bersifat umum dan dimulai dari abad sebelum Masehi, ya, pra-Yunani kuno sampai Yunani kuno. Jadi pra-Yunani kuno, sebelum Yunani kuno, masuk zaman Yunani kuno. Nanti kita lihat apa yang berkembang di situ. Baru nanti muncul zaman atau abad pertengahan. Hingga di abad pertengahan ini yang dimulai nanti dari abad 1 Masehi hingga abad ke 13-14 Masehi. Di dalamnya nanti kita lihat bagaimana Eropa itu mengalami masa kegelapan, the Dark Age, dan di abad ke-7 nanti muncul Islam dengan segala kejayaannya sampai ke abad 14. Nanti setelah itu muncul Renaissance, zaman Renaissance itu di Eropa. Ya, bagaimana munculnya pembaharuan dan revolusi ilmu pengetahuan, revolusi industri, dan berbagai revolusi budaya terjadi di Eropa setelah Islam bersentuhan langsung dengan masyarakat Eropa melalui Andalusia. Baru muncul nanti zaman modern, zaman perkembangan sains dan teknologi, hingga zaman kontemporer, zaman ketika saat ini kita hidup. Nah, kita mulai dari zaman pra-Yunani kuno. Sejak zaman sebelum Yunani kuno, seperti yang pernah saya jelaskan, bahwa manusia di bumi ini sudah capek dengan kehidupan dalam cengkram mitos. Jadi mitos itu sudah banyak terbukti tidak realistis, dan pikiran yang mulai tumbuh berkembang secara logis sudah banyak menolak mitos ini. Lalu muncul gerakan logos, logika, akal pikiran tumbuh dan ingin melihat sesuatu itu secara dalil akal dan logis. Nah, di Yunani kuno ini kendati pun begitu, ya, setelah muncul gerakan logos, muncul di situ atau ada beberapa temuan, utamanya tentang filsafat. Nah, bibit-bibit filsafat. Jadi kenapa
Karena orang seperti yang saya katakan tadi sudah bosan dengan alam mitos. Nah, kesadaran untuk alam logos mulai tumbuh di Yunani kuno itu, pra Yunani kuno. Jadi mereka dengan pengalaman yang ada sudah mulai berhajat hidup secara logis. Baru itu semangat. Jadi peristiwa-peristiwa alam yang terjadi, ya mereka tidak puas dengan jawaban-jawaban mitos, tapi mereka sudah punya obsesi untuk mempertanyakan, mencari, dan menyimpulkan, tapi baru semangat. Nah, nanti dalam periode berikutnya, Yunani kuno, itu abad 6 sebelum Masehi, semangat logos itu mulai terbukti. Kalau tadi pra Yunani kuno masih berada pada alam mitos, tapi semangat untuk keluar dari alam mitos itu sudah muncul. Lalu nanti di Yunani kuno, logos itu sudah berjalan, logika sudah mulai menemukan ide-idenya. Nah, di awal-awal ini, di abad Yunani kuno, muncullah filsafat, muncul rasionalisme. Jadi di abad Yunani kuno ini terlihat bagaimana rasio itu mulai sangat dipercayai untuk memberi pemecahan atau sebagai alat memecahkan berbagai persoalan yang muncul. Jadi rasionalisme adalah pemahaman tentang sebuah objek dengan mengutamakan akal atau logika dalam membaca fenomena-fenomena yang ada. Nah, muncul beberapa filosof. Jadi kalau Anda mau melihat filsafat, disitulah muncul para filosof awal, ya seperti Thales, Pythagoras, Anaximenes, Anaximandros. Di situ jadi di era Thales dan CS kawan-kawannya muncul filsafat alam. Apa hakikat alam ini? Maka Thales itu terkenal dengan filsafat alamnya, bahwa hakikat dari alam ini adalah air. Artinya airlah inti dari alam ini. Kalau tak ada air, alam ini nggak ada. Itu pendapat. Tentu dia melakukan perenungan dengan menggunakan akalnya secara maksimal. Nah, nanti Pythagoras ya lain lagi. Dia nanti akan menemukan hukum-hukum, utamanya yang terkenal dengan geometri atau teorema. Tentu kegunaannya untuk alat-alat ukur lah. Nanti menjurus ke matematik. Nah, Pythagoras itu terkenal dengan penemu, perancang matematik. Nah, setelah itu nanti di abad-abad 4 sebelum Masehi muncul Socrates, muncul Plato, muncul Aristoteles. Nah, seperti Plato sudah mulai menggagas pikiran bahwa apapun inti dari alam ini, yang pasti alam ini adalah ciptaan. Alam ini adalah efek dari sebuah sebab. Ada yang menjadi penyebab. Lalu siapa penyebab utamanya? Maka nanti pikirannya sampai kepada munculnya filsafat ide.
Jadi yang maha ide itulah yang mencipta alam ini. Dari ide besar yang tak terhingga itulah terciprat alam ini. Jadi alam ini adalah dicipta. Akan muncul penyebab pertama, causa prima. Ini yang sangat kesohor dari Plato. Nanti oleh teori-teori berikutnya Aristoteles ya muncul berbagai hukum. Ya, Sokrates juga seperti itu. Mereka sangat berkeinginan untuk mengembangkan logika. Kalau Sokrates itu terkenal dengan prinsip berpikir ya mengarah ke deduktif, Aristoteles itu ke induktif, empirisme dia. Sokrates ke rasionalisme, lalu nanti Aristoteles kepada empirisme. Jadi pengetahuan itu dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan. Jadi Aristoteles sudah mulai itu memiliki arah pemikiran. Jadi bibit-bibit kesadaran untuk meneliti, mengamati, berpikir secara mendalam sudah mulai. Jadi Sokrates, Plato dan Aristoteles ini ya masing-masing punya dimensi ya. Ada yang rasionalisme, ada yang empirisme. Malah Plato ya bukan hanya rasionalisme dan empirisme, bahkan muncul sintesisnya dari kedua tokoh ya. Nah ini jadi sejak zaman Yunani kuno itu mulailah adanya kesadaran, ada logos ya. Nah nanti berikutnya di abad pertengahan ini harus dipilah dari abad 1 Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Nah, abad 1 sampai ke-6 Masehi itu ini sebetulnya abad ke-8 di Eropa itu. Kalau timur itu kan belum begitu kesohor, walaupun sesungguhnya filsafat itu muncul di India ya, di Cina, ada peradaban Cina, ada peradaban India. Nah, dan juga berkembang tentunya pengetahuan dan keterampilan. Ya, Cina terkenal dengan kepiawaiannya ya dalam keterampilan utamanya mobiler dan berbagai temuan bidang-bidang ya perhiasan. Nah, jadi kalau abad 1 sampai abad 6 itu zaman kegelapan. Ya, gelap dalam pengertian di sana yang sangat menonjol adalah kekuasaan dunia Kristiani. Dan yang berkembang di situ adalah teologi Kristiani. Ya. Jadi kalau kebenaran itu ditetapkan oleh dewan gereja dan kerajaan, tidak ditetapkan oleh logika, tidak ditetapkan oleh rasionalisme dan empirisme, juga sintesisnya seperti pikiran Plato, tapi segala sesuatu diserahkan kepada dewan gereja dan pemerintah yang menguasai masyarakat, dan dua kubu ini menyatu dalam memimpin masyarakat. Jadi masyarakat itu ya kurang leluasa untuk berimprovisasi dan mengeluarkan ide-ide pemikiran, bahkan didorong untuk patuh kepada dewan gereja dan kerajaan. Ini makanya salah satu disebut dengan abad ke-8. Tidak ada
pertumbuhan pengetahuan yang bernas dari abad 1 kepada abad 6, tapi mereka segala sesuatunya dikuasai oleh dua kekuatan tadi. Tapi di abad 6 itu, ya 6 Masehi, kan lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan muncul Islam. Islam itu justru sebagai ajaran yang mendorong kemajuan penelitian. Muncul surah Al-Alaq, Iqra. Al-Alaq. Malah ayat pertama itu muncul supaya meneliti apa yang diteliti, ya yang dekat dengan manusia. Apa itu Al-Alaq? Proses kejadian di dalam rahim, ya. Itu sangat luar biasa itu. Jadi ayat ini muncul melebihi jauh dari tata berpikir orang di Makkah itu. Tapi begitulah Rasul menerima ini, makanya dalam sejarah itu Rasul itu kan sampai demam pulang ke rumah dari Gua Hira. Ya tentunya bukan hanya karena luar biasa misterinya jumpa dengan malaikat Jibril, tapi ayat yang turun itu juga bukan tanggung-tanggung. Iqra, baca, teliti. Apa yang mau diteliti? Al-Alaq. Langsung apa yang ada di dalam rahim. Gimana mau meneliti itu? Coba bayangkan. Ketika itu masih belum ada alat-alat yang, jangan bayangkan seperti sekarang ini. Ya, bagaimana itu abad 6 Masehi itu? Bagaimana kehidupan Rasul? Dia udah terima perintah untuk meneliti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, tentunya dia bisa demam itu menerima itu. Nah, nanti selanjutnya berkembang terus. Ya, berkembang. Dari masa periode Makkah itu Rasulullah menerima ayat-ayat tentang alam dan tentang bagaimana Tuhan menciptakan alam. Maka ada As-Syams, Al-Qamar, ya, An-Nahar, An-Nahal, An-Namal, Al-Ankabut, Al-Ibil. Jadi luar biasa itu. Muncul berbagai suruhan, dorongan untuk mempelajari semua itu. Semua apa yang ada di alam, ya. Gunung, air, laut, itu semua, ya, al-bahar itu, ya, sampai ke binatang kecil, semut, laba-laba, itu semua disuruh sama Allah untuk diteliti. Maka munculnya Islam, ya, baru pertama sekali ada suruhan Tuhan untuk berilmu pengetahuan. Luar biasa itu dorongan itu. Karena luput sajanya kadang dari analisa kita sebagai umat Islam. Sesungguhnya 10 tahun pertama kehidupan Rasulullah itu dorongan untuk menjadi ilmuwan. Muslim itu harus jadi ilmuwan. Menguasai ilmu alam. Karena dengan memahami ilmu alam lah tauhid tertanam. Jadi samping memang kita meyakini wahyu itu sebagai firman Allah, dan firman Allah itu asli sebagai perkataan dan suruhan Allah. Tapi kan jelas itu, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kamu pikirkanlah apa yang diciptakan Allah. Ini penanaman keimanan. Nah, nanti di dalam periode berikutnya muncul syariat di Madinah. Habis itu dinasti Umayyah. Nah, di sini juga sudah ada ekspansi Islam. Sayyidina Umar itu udah sampai ke Yunani. Yunani itu udah gelap. Dalam pengertian nggak tumbuh lagi ilmu pengetahuan. Lalu buku-buku yang ada di situ, udah enak aja masyarakat menyerahkan kepada Islam. Bawa aja itu kalian pelajari, ya udah Al-Kindi lah penggagas utama.
sehingga ada proses penerjemahan. Nanti ada Baitul Hikmah. Nanti dinasti Umayyah, setelah muncul dinasti Abbasiyah di Baghdad itu, dinasti Umayyah ekspansi lagi ke Spanyol. Maka ada di sana Andalusia. Nah, ini muncullah ratusan ilmuwan, ya, mulai dari matematika, astronomi, sampai nanti kedokteran itu di Andalusia, matematik. Ibnu Khaldun itu sosiologi, politik, banyak itu. Matematik itu Al-Jabiri, Al-Khawarizmi, itu bapak matematik. Dan dunia Islam menyumbangkan angka 0 dalam dunia matematik. Jadi matematik itu angka Romawi dulu. Muncul angka Arab, angka 1. Nanti oleh bangsa-bangsa di Eropa menukar ini dengan tulisan angka 1 yang biasa. Kalau dulu kan angka Romawi. Berhitung matematik dengan angka Romawi kan rumit sekali itu. Gak mudah itu. Jadi ini dia. Jadi di dunia Islam itu sudah muncul dasar-dasar seluruh ilmu pengetahuan. Dan orang Eropa itu dari Prancis belajar ke dunia Islam. Kopernikus, Galileo, dan banyak ratusan para ilmuwan dan pembaharu nanti terjadi di pembaharuan yang terjadi di Eropa itu, mereka belajar dari dunia Islam, dari Andalusia secara khusus. Nah ini karena di Andalusia itu muncul berbagai kampus yang luar biasa kotor. Paling tidak ada 5 universitas di situ. Coba baca sejarah itu. Nah ini saya sampaikan hanya global. Kalau mau melihat bagaimana persentuhan antara utamanya sumbangan peradaban Islam pada dunia, Anda bisa membaca buku Profesor Dr. Raghib Ashrijani. Itu ada judul bukunya Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia. Jadi justru dunia Islam yang menyumbangkan dasar-dasar sains itu sehingga nanti mudah sekali dikembangkan oleh Eropa. Dan ingat, Kopernikus dan Galileo beserta ribuan ilmuwan dimusuhi, bahkan dibakar, disiksa oleh kerajaan dan dewan gereja karena mereka datang membawa pembaharuan. Utamanya yang awal menjadi benturan itu, mereka datang menyampaikan bahwa matahari yang dikelilingi oleh bumi dan seluruh keluarga bumi. Yang sebelumnya mengatakan bahwa matahari lah yang mengelilingi bumi. Kan kontradiktif, sehingga wibawa dewan gereja dan kerajaan ya semacam diruntuhkan. Tapi mereka hakul yakin apa yang mereka pelajari dan mereka buktikan dengan verifikasi, semangat verifikasi, mereka yakin itulah kebenaran ilmiah. Nah, sehingga nanti terjadilah peperangan antara dewan kekuasaan dengan para ilmuwan, tapi dimenangkan para ilmuwan dengan catatan tinggalkan agama apapun, karena agama itu membatasi gerak kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi di abad pertengahan akhir, umat Islam sudah jaya dan ini menyumbangkan dasar-dasar teori pengetahuan ke dunia Eropa. Dan dengan dasar itu nanti dunia Eropa maju, muncullah para filosof seperti René Descartes, Auguste Comte, itu bapak-bapak filsafat modern. Nanti pada saatnya masuklah ke era modern. Era modern itu adalah masyarakat yang sudah yakin untuk memperbaiki hidup ini harus dengan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah inilah yang berkembang mulai dari abad modern sampai abad kontemporer. Kontemporer itu maksudnya ya zaman saiki, zaman saat ini, zaman mutaakhir. Nah sekarang kan IT yang berkembang sebagai aplikasi dari sains yang diaplikasikan kepada teknologi, high teknologi dengan menggunakan gelombang yang berpusat di satelit. Nah ini, jadi sekarang sudah era digital, semua sudah digitalisasi.
Nah, kita ini pun kuliah sudah daring. Nah, coba kalau nggak ada ini, ketika virus seperti ini, nggak bisa nongol ke kampus, nggak bisa kita belajar, ya inilah yang sudah dinikmati. Jadi inilah sejarah singkat ilmu pengetahuan. Jadi sumbangan Islam itu cukup luar biasa dalam menopang kemajuan di Eropa, utamanya munculnya revolusi industri dan revolusi Prancis. Nah, baru nanti abad ke-16 dunia Eropa bermusuhan dengan dunia Islam, maka terjadi penjajahan. Ya, Belanda, Prancis, Inggris, Portugis masuk ke timur dengan basis-basis Islam, diperangi, dijajah. Nah, itu era kolonial. Nah, hingga saat ini barangkali kita masih ada di cengkraman mental-mental kolonialis. Jadi ini dia perjalanan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan mulai dari era pra-Yunani kuno, Yunani kuno, pertengahan awal kegelapan di Eropa, muncul Islam abad ke-6, memimpin sampai abad ke-14. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.